Halo semuanya, selamat datang kembali ke Your Everyday Tutor. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk penulisan komputasi matriks di dalam MATLAB dan pengolahan uh, dan operasi yang bisa dilakukan dengan matriks di dalam MATLAB. Oke. Nah, pertama kita mulai dengan new script lagi. Di sini ada tampilan editor, kita punya workspace dan juga ada command window di sini. Ingat kalau di editor kita adalah tempat di mana kita tulis kita punya kode semua, lalu workspace tempat penyimpanan semua variabel dan data-data yang akan disimpan situ, dan tipe datanya juga akan diberitahu di sini. Tidak harus juga semua nilai dari data-data dari variabel itu akan ditunjukkan. Yang ditunjukkan di sini di workspace adalah tipe. Kalau ya seperti itu ya. Lalu kita punya command window juga. Command window ini akan berfungsi seperti display yang akan menunjukkan semua nilai-nilai atau hasil yang kita inginkan untuk dikeluarkan gitu. Oke, kita mulai langsung saja. Bagaimana kalau misalnya kita punya matriks A dengan ukuran 3x3, oke? Akan punya matriks A di sini, dan untuk menulis matriks kita pakai dengan bracket seperti begini ya. Nah, tanda buka dan tanda tutup yang seperti begini. Ingat ini beda dengan ini. Beda dengan ini. Yang ini tidak punya fungsinya, tidak seperti kita tidak pakai ini untuk penulisan matriks. Ini fungsinya berbeda lagi. Di sini contohnya kita punya matriks A, penulisannya kalau misalnya kita mau di sini contohnya, kalau misalnya saya mau matriks A itu seperti A, ini sama dengan 3, 2, 1, 2, 3, 1. Lalu tutup matriksnya seperti gini. Ini matriks A, lalu saya punya matriks B di sini contohnya. Sama punya matriks B yang akan saya namakan, beri di sini yaitu 4, 3, 3, 7, 5, 1. Oke. Sini kita punya matriks C di sini yaitu 3x3, 2x3, lalu ini 2x3 juga. 2x3 berarti saya butuh 3x1 contohnya. 3, 1, 5. Oke. Ini adalah matriks yang saya inginkan. Sekarang coba penulisannya. Untuk barisan pertama ya di sini yaitu 3, 2, dan 1. Cara penulisannya kita tulis 3, kita bisa langsung dengan 2 dan 1. Oke, setelah itu kita tulis titik koma, lalu kita lanjut lagi 2, 3, dan 1. Oke, itu selesai untuk matriks A kita. Lalu matriks B matriks B di sini bisa kita tulis dengan selain spasi, kita juga bisa pakai koma 4, 3, 3, lalu tanda titik koma lagi, lalu 7, 5, dan 1. 7, 5, dan 1. Oke. Lalu kita punya C di sini. C sama dengan buka tutup kurung. Di sini kita punya 3, titik koma, 1, titik koma, 5. Oke. Lalu setelah itu waktu kita jalankan run in advance, kita lihat di sini
bahwa something's wrong. Oh, di sini. Ini tadi salah, ini bukan titik, ini koma. Koma juga. Kita salah tekan tadi. Sekarang kita jalankan. Ini hasilnya. Jadi kalau kita naikkan sesuai dengan apa yang kita punya di atas, 321, 231, lalu 433, 751, lalu 315, sesuai dengan apa yang ada di sini. Lalu di sini kita bisa melakukan beberapa operasi perkalian dan pembagian, perkalian pertambahan dan pembagian matriks ya. Contohnya di sini kita tahu dulu sebelum kita lanjut dan tambah sesuka kita perlu tahu kalau untuk pertambahan dan pengurangan itu matriks punya ukuran harus sama. Matriks A ukurannya harus sama dengan matriks B, atau matriks mana saja yang mau dipakai itu harus ukurannya sama. Ukurannya tuh di sini matriks A itu 2 kali 3. 2 kali 3 ya, matriks A. Lalu matriks B itu ukurannya 2 kali 3 juga. Dan matriks C itu 3 kali 1. Ya, kita hitung baris, ada 3 baris, 1 kolom. Coba. Di sini, setelah itu, contohnya di sini, kalau misalnya saya inginkan bahwa, S sama dengan B kurang 2. B kurang A saja. Contohnya. Itu berapa? Lalu sama F sama dengan, jadi kita bisa kalikan dengan suatu nilai yang kita bisa bilang skalar ya. Nilai skalar itu jadi hanya punya magnitude saja, tidak punya arab. Punya nilai saja, tidak punya arab. Jadi contohnya kita kalikan dengan nilai 3, atau jadi 3 kali B kurang A. Itu bisa dilakukan karena kalau 3 kali B kurang A itu sama saja dengan semua nilai ini kita kalikan semua masing-masing elemennya dengan 3. Lalu kita kurangi dengan A. Nah, pada saat kita coba jalankan ini semua, run in advance, kita bisa lihat kalau S sama dengan B kurang A, yaitu B kurang A, masing-masing elemen di sini, masing-masing elemen dari B itu dikurang dengan elemen yang sama juga di A, yaitu 4 kurang 3, 3 kurang 2, 3 kurang 1 di sini. Jadi hasilnya ada di S di sini, tersimpan di variabel S. Lalu F akan menyimpan hasil dari 3 kali dari B, lalu kurangi dengan A. Kita dapatkan ini. Dan itu bisa dilakukan. Sekarang, selain itu lagi, kita punya salah satu batasan, yaitu kalau misalnya kita mau lakukan perkalian dan pembagian ya, itu untuk pertambahan dan pengurangan kita bisa melakukan itu saja terus. Kita tambah dan kurang sesuai dengan elemen, posisi elemennya itu ada di mana. Contohnya kalau perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian di sini untuk perkalian dan pembagian kita punya aturan matriks itu. Matriks kalau misalnya punya ukuran M kali N ya. M kali N. Ini hanya bisa, matriks yang ukurannya M kali N ini hanya bisa dikalikan dengan matriks yang ukurannya N kali P. Atau P ini ukurannya bisa terserah. Tapi yang di depan, yang terakhir dan yang paling terdepan dari selanjutnya tuh harus sama. Jadi N dan N itu harus sama supaya perkalian matriks itu bisa dilakukan.
Lalu hasil dari perkalian ini semua itu dijelaskan dari M kali P. Jadi hasilnya nanti M kali P. Kali P. Oke. Nah, ini bisa dengan cepat kita cari contohnya ya. Kita bisa ada perintah yang bisa kita pakai untuk mengetahui nilai atau ukuran dari suatu matriks itu. Contohnya kalau misalnya kita tulis size dari kita bilang A di sini. Size dari A itu berapa? Waktu kita tulis, kita dapatkan kalau size dari A itu 2 kali 3. Itu sama ya di sini. 2 kali 1, 2, 3 di sini. Itu benar. Lalu kita dapatkan size dari, tentunya size dari B. Waktu kita dapatkan lagi size dari B itu sama dengan 2 kali 3 juga. Di sini kita lihat kalau 2 kali 3 itu tidak bisa dikalikan dengan 2 kali 3 juga, karena yang terakhir dan yang pertama di sini tidak sama. Oke, kita lihat lagi. Size dari C sama dengan berapa? Oke, 3 kali 1. Sekarang di sini B 2 kali 3 dan 3 kali 1 itu bisa dikalikan B ke matriks B dan matriks C, karena yang terakhir di sini dan yang pertama di sini itu sama. Atau kita bisa bilang kalau M kali N sama dikali dengan N kali P. N sama dengan N, gitu ukuran terakhirnya. Oke, atau ukuran terakhir tuh menghitung kolom ya. Jadi baris dan jadi kolom akhir dan baris pertama tuh harus sama. Contohnya di sini kolomnya di sini kan ada 1, 2, 3. Lalu di sini barisnya ada 1, 2, 3. Jadi 2 kali 3 dan 3 kali 1 ini sama ya. Dan itu cara untuk kita cari secara cepat. Kita tulis saja di command window size dari apa, lalu dia akan memberitahu apa yang kita inginkan di sini. Oke. Ada baiknya juga setiap kali kita menulis kode di sini, kita tulis di sini close all. Itu untuk menutup semua figur-figur yang muncul mungkin pada saat kita lakukan kalkulasi dengan MATLAB sebelumnya. Lalu kita bisa tulis clear juga dan CLC sebagaimana jelaskan tadi sebelumnya di video sebelum-sebelumnya. Lalu waktu kita jalankan ini, kita bisa dapatkan di sini T sama dengan B kali dengan C. Ini bisa kita lakukan. Lalu pada saat kita run in advance, yang kita dapatkan adalah di sini, waktu kita lihat ya, hasilnya A, B, dan C, lalu S sama dengan ini, F dan T ini 30 dan 31. Kenapa? Karena di sini T, B kali C. Jadi, waktu kita lihat sini 2 kali 3 dan 3 kali 1. M dan N di sini adalah 2 dan 3. Dan N dan P ini adalah 3 dan 1. Di sini N dan N sama, jadi dong bisa dikalikan. Lalu di sini yang hasilnya adalah M kali P, yaitu 2 kali 1. Jadi ukurannya dari T itu 2 kali 1. Jadi waktu kita lihat sini 1, 2, 1. Jadi dua baris, 1 kolom. Jadi waktu kita bilang size dari T itu sama dengan 21 di sini, 2 kali 1. Oke. Itu untuk perkalian dan pembagian. Dan jadi kalau mau pembagian, kita bisa bilang contohnya Y sama dengan kita bisa pakai untuk selain itu kita bisa pakai untuk kalkulasi jawaban contohnya.
Mungkin sebelumnya kalian pernah dapatkan ada soal mungkin ya di linear algebra tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel atau tiga variabel, berapapun variabelnya itu. Yang penting jumlah persamaan dan jumlah variabel itu sama, itu pasti bisa diselesaikan ya. Contohnya di sini, kalau kita punya, kita punya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, oke. 1, 2, 1, 2, 3, oke. Kita butuh satu lagi. Contohnya begini ya, kalau misalnya kita punya 3x tambah 2y sama dengan 5 dan 7x kurang 4y sama dengan 6. Oke. Untuk ini, bagaimana cara menyelesaikan untuk mendapatkan x dan y? Kita bisa pakai, kita bisa ubah ini semua ke bentuk matriks dulu ya. Contohnya di sini bentuk matriksnya 3 dan 2, kita masukkan di sini 3, 2, lalu 7, dan negatif 4. Negatif 4 di sini. Semua ini dikali dengan x dan y. Seperti gini. Dan hasilnya nanti kita dapatkan 5 dan 6. Oke. Untuk ini. Saya akan bilang di sini contohnya ini saya akan namakan ini matriks D. Matriks D, dan ini saya akan namakan solution. Atau sol. Matriks solution ya. Lalu ini saya akan bilang matriks X. Oke. Matriks X. Oke. Sekarang contoh, saya akan hapus semua dulu ya. Oke, jalankan dulu. Oke, kita punya gambar bersih. Mulai dengan matriks X dulu. X sama dengan, kita tulis sesuai dengan ukurannya, yaitu 32,77 negatif 4. Oke. X itu, lalu D sama dengan 5, 6, 6, oke, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita masuk di dalam dunia matriks itu, sebenarnya kita tidak bisa bilang dibagi ya. Sebenarnya yang bisa kita lakukan itu namanya inverse dari matriks itu. Jadi in order untuk kita bisa dapatkan nilai solution itu, kita perlu kalikan dengan matriks dari inverse matriks dari D ini. Contohnya, jadi kita kalikan dengan inverse matriks D ini untuk dapatkan solusi dari ini, X dan Y ini. Jadi caranya saya akan bilang di sini solution itu sama dengan X
inverse-nya itu pakai ini ya, x.depth di sini. Jadi waktu kita dapatkan di sini kita dapatkan solusinya 1.2308 x sama dengan 1,2308 dan y sama dengan 0.6538. Oke, ini bisa dibayangkan saja kalau kita kalikan dengan inverse dari D ini di sini. Jadi misalnya ini kan X dan let's say ini S ya, S untuk solution. Lalu D ini ada di sini seperti ini. Oke, kita kalikan dengan inverse dari D ini, jadi X dengan inverse dari D ini juga di inverse seperti gitu untuk dapatkan S gitu. Oke, mungkin dalam hal itu kita akan kalian bisa bahas lebih mendalam di dalam dunia matematika nanti ya. Tapi kalau perhatikan di sini tanda bagi yang dipakai nih bukan bagi seperti begini ya. Kalau tanda baginya seperti begini, ini pembagian. Jadi di pembagian, kalau misalnya tanda baginya seperti gitu. Kalau sedangkan ini artinya inverse. Inverse. Oke. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.